Shalom, Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Sebab Alkitab berkata, Allah adalah kasih. God is good. God is good all the time. Itu karena firman Tuhan berkata, God is love, Allah adalah kasih. Dan juga Pengkhotbah 3 ayat 11a berkata, He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Oleh sebab itu kita bisa percaya bahwa God is good all the time. Ada satu lagu lama, yaitu Bapa-Bapa, dan ini salah satu hal yang istimewa ya, karena kita bisa panggil Tuhan dengan panggilan Aba atau Bapa. Bapa, Bapa, naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Sungguh besar dan kudus namamu, Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Bapa, ku mengasihimu. Kalau di perjanjian lama saja dikatakan bahwa Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Dan surat Yohanes juga berkata bahwa God is love, Allah adalah kasih. Maka kita bisa percaya bahwa God is good all the time. Lalu kalau kita nyanyikan lagu ini, Bapa-Bapa, dengan penuh kesadaran bahwa Dia adalah Bapa kita, maka kita akan semakin kuat dalam kepercayaan kita, dalam iman kita bahwa God is good all the time. Dia selalu baik dalam kehidupan kita.
Dia tidak pernah merancangkan yang jahat, sebab Dia adalah Bapa kita. Di Injil Matius, Yesus berkata, Bapa manakah di antara kamu yang memberikan ular atau kalajengking jika anaknya minta roti atau ikan? Lalu Dia berkata, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga. Jadi memang betul God is good all the time. Mungkin ada masa saat dimana kita sulit untuk melihat sesuatu itu yang sedang kita lalui baik ya, apalagi buat daging kita. Tapi tidak mengubah kebenaran bahwa God is good all the time. Apalagi Dia adalah Bapa kita. Di Perjanjian Lama ada satu ayat, sebenarnya ada beberapa ayat ya yang menekankan hal ini. Tapi yang saya mau bacakan ini di Ulangan 16 ya. Ulangan 16 ayat 16 dan 17. 3 kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ada satu prinsip yang diajarkan bahwa ketika seseorang menghadap hadirat Tuhan, jangan datang dengan tangan hampa. Artinya harus ada sesuatu yang diberikan ya. Biasanya kalau kita mengartikan sesuatu yang diberikan itu biasanya berarti ada persembahan ya, ada offering. Dan persembahan itu bisa dalam bentuk ya pujian, penyembahan kita ya. Dikatakan ada lagu yang mengatakan ku bawa korban syukur ya ke tempat kudusmu Tuhan. Nah, itu di Perjanjian Lama banyak cerita seperti itu ya. Jadi kita menghadap Tuhan tidak dengan tangan hampa. Selanjutnya selama beberapa hari kita membahas tentang satu orang wanita yang ada di Lukas 7, kemudian di Yohanes 12 dan Markus 14 tentang wanita yang membawa persembahan dalam bentuk minyak narwastu murni yang mahal harganya. Kalau di Lukas 7 ya dikatakan ayat 36, 37 dan 38 itu diceritakan ketika seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Lalu Yesus datang ke situ, lalu di ayat 37 dikatakan ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Dan diduga sangat kuat bahwa memang dia itu adalah seorang pelacur ya. Lalu waktu dia dengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, dia datang membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Dan kemudian di ayat 37 dia menangis ya, pergi di belakang kaki Yesus ya, dekat kakinya. Lalu dia basahi kaki Yesus itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ini salah satu contoh ya bagaimana dia datang ke hadirat Tuhan tidak dengan tangan hampa. Ada kemungkinan wanita ini adalah seorang wanita yang sebelumnya kedapatan berbuat zina, lalu dibawa oleh orang-orang Yahudi, para ahli Taurat, dan dibawa ke hadapan Yesus. Dan mereka bilang, kalau menurut hukum Musa, wanita ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Lalu mereka tanya apa pendapat Yesus. Nah, Yesus nggak menjawab pada awalnya. Dia hanya mencoret-coret di tanah. Tapi kemudian dia bilang, barang siapa di antara kalian tidak ada yang berdosa, biarlah ia yang pertama kali melemparkan batu pada wanita ini. Nah, perkataan itu menyentuh sekali kepada hati nurani semua yang ada, dan mereka sadar bahwa mereka tidak ada yang tidak berdosa. Dan akhirnya mereka gak ada yang berani
untuk melemparkan batu kepada perempuan tersebut, dan mereka pergi semua sehingga tinggal Yesus saja. Dan Yesus tanya, kemanakah mereka yang lain? Ya, terus dia tanya, tidak adakah yang menghukum engkau? Si perempuannya bilang, nggak ada Tuhan. Lalu Yesus bilang, aku pun juga tidak menghukum engkau, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi wanita ini yang sebenarnya harusnya menemui kematiannya karena dirajam dengan batu, itu bukan hal yang enak ya, karena dilempari batu begitu rupa sampai akhirnya mati ya. Itu hukuman yang sangat sangat kejam ya. Mungkin lebih manusiawi atau istilahnya lebih nggak menyakitkan kalau hukuman mati ya yang pernah diberlakukan di beberapa negara ya, dengan cara kursi listrik, ada yang ditembak atau ada yang dengan dipenggal kepalanya ya, dibanding dengan lempar batu itu butuh waktu sampai akhirnya orang tersebut ya mati ya. Nah, ternyata wanita ini dia bebas dari hukuman tersebut. Jadi ada kemungkinan dialah yang datang dan dia bawa persembahan yang sangat mahal, dan sebenarnya bukan hanya mahalnya saja minyak wangi tersebut, tapi yang paling penting adalah di ayat 38 ya, itu perwujudan dari penyembahan dia ketika dia membasahi kaki Yesus dengan air matanya, lalu menyekanya dengan rambutnya, kemudian mencium kaki Yesus, lalu meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu di Yohanes 12 ya, ini kisahnya juga mirip. Kalau ini ceritanya Maria dari Betania mengambil 1/2 liter minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, sehingga bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Lalu ada yang protes ya, kenapa nggak dijual saja? Karena 300 dinar bisa memberkati banyak orang. Tapi Yesus membela apa yang dilakukan Maria ini. Dan kalau kita pelajari di Injil Matius misalnya, dan beberapa ayat lagi di bagian lain mengatakan bahwa di mana hartamu, di situ hatimu. Salah satu perwujudan dari persembahan atau penyembahan kita kepada Tuhan adalah lewat harta ya, apa yang kita miliki. Dan semakin besar jumlah yang kita bawa, kita persembahkan, itu mewujudkan besarnya ya perhatian atau respect kita kepada Tuhan ya. Kita tahu bahwa Tuhan tidak memerlukan itu semua, dalam arti dia memiliki semuanya. Tapi memang ketika Alkitab berkata di mana hartamu, di situ hatimu. Jadi kalau kita bisa persembahkan itu kepada Tuhan, maka di dalamnya itu ada hati kita ya, yang diwujudkan dalam bentuk persembahan. Itu bukan soal nilai materinya ya, berapa rupiah, tapi berapa nilai itu dibandingkan dengan kehidupan kita. Dalam contoh ini misalnya 300 dinar itu berarti upah setahun. Nah, itu sangat-sangat besar sekali. Di satu kesempatan Yesus pernah memperhatikan orang-orang yang memberikan persembahan ya. Kalau ada orang kaya memberi jumlah besar, kemudian ada seorang janda miskin yang memberi cuma 2 peser ya, 1 duit. Dan Yesus bilang yang memberi paling banyak itu janda miskin. Karena waktu dia beri dibandingkan dengan apa yang dia punya, nilainya besar sekali, persentasinya besar sekali, mungkin 100%, atau mungkin tinggal sedikit yang dia punya, mungkin itu 95% atau 90%. Rupiahnya kecil ya, dalam bentuk materinya kecil, tapi persentasinya itu besar dibandingkan dengan apa yang dia punya. Sementara orang kaya yang memberi dalam rupiah jumlahnya bisa ratusan juta atau puluhan, ratusan miliar, katakanlah seperti itu ya. Tapi kalau orang itu begitu kaya,
sehingga yang dia berikan itu persentasinya dibandingkan milik dia mungkin nggak terlalu besar ya. Mungkin ya 10% mungkin udah besar sekali. Tapi dibandingkan dengan apa yang orang itu punya, maka nilainya nggak terlalu besar. Artinya ketika dia memberi itu nggak terlalu berpengaruh banyak. Tapi ketika orang memberi satu jumlah yang itu mewakili hampir seluruh bagian hidupnya, maka hati dia akan ada di situ. Ya, itu satu prinsip yang kalau kita pelajari di Firman Tuhan, ya di Alkitab itu kadang-kadang butuh waktu ya untuk memahami hal itu. Tapi prinsipnya di sini kita lihat bahwa Maria memberi yang terbaik yang dia bisa. Kenapa dia bisa memberi seperti itu? Salah satunya mungkin karena saudaranya Lazarus yang sudah 4 hari terbaring di kuburan, sudah meninggal, sudah mati, dibangkitkan kembali. Ya. Apalah artinya nilai uang yang Maria berikan dibandingkan kesembuhan daripada saudaranya yang bahkan sudah mati dibangkitkan kembali. Ya. Ini satu contoh juga bagaimana ketika Maria datang ke hadapan Tuhan itu tidak dengan tangan hampa. Ya. Kemudian kita lihat di Markus 14, ini juga mirip ya. Ceritanya Yesus sedang berada di Betania di rumah Simon si Kusta ya. Dia sedang duduk makan, lalu datang seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Ini ditekankan ya, harganya mahal. Nah, yang menarik adalah ketika minyak ini mau digunakan, maka leher buli-buli itu harus dipecahkan. Dan waktu dipecahkan, baru minyak itu dituang. Di sini dituliskan ke atas kepala Yesus dan semerbaknya ya, bau semerbak itu menyebar ya ke seluruh ruangan yang ada, dan orang-orang yang hadir ada yang protes juga ya. Mereka bilang, kenapa mesti boros buang minyak narwastu ini, kenapa nggak dijual aja dan jumlahnya itu 300 dinar bisa diberikan pada orang-orang miskin. Tapi sekali lagi kita lihat di sini Yesus membela orang ini karena ini pernyataan kasih ya, wujud kasih dari perempuan ini sehingga dia memberikan satu minyak yang mahal dan itu digunakan untuk Yesus ya. Saya ingat ya, ada seorang hamba Tuhan ya, dia dipakai Tuhan banyak untuk menyembuhkan orang sakit ya. Seorang wanita ya, seorang ibu. Dan satu ketika dia melayani banyak ibu-ibu ya, banyak orang-orang yang dijamah Tuhan dan orang-orang itu sembuh. Dan satu ketika ada orang yang memberi dia itu leontin kalau nggak salah ya, kalung yang mahal sekali. Dan ketika diberikan, orang yang memberi itu dia berharap hamba Tuhan ini akan pakai gitu, karena itu perwujudan kasih dia ya. Kepada Tuhan lewat hamba Tuhan ini yang telah Tuhan pakai menyembuhkan dia. Jadi dia berharap apa yang diberi itu sangat berharga dan dipakai oleh hamba Tuhan tersebut. Itu juga pernyataan kasih, dan kalau kita lakukan ini buat Tuhan ya, kita memberi seperti yang Tuhan gerakkan dalam hati kita, maka kita itu dalam salah satu bentuk kita memenuhi apa yang dikatakan di Ulangan 16 ya. Menghadap Tuhan dengan tidak tangan hampa. Artinya tidak dengan tangan hampa. Kita bawa sesuatu ketika datang menyembah Tuhan. Di sisi lain, ketika kita menghadap hadirat Tuhan tidak dengan tangan hampa ya, itu ada arti yang lain ya. Kadang-kadang kita itu berpikir waktu kita datang kepada Tuhan, kita menyembah Dia, kita dapatkan berkat, kita disembuhkan, kita disegarkan, dipulihkan, diberi hikmat, lalu kita mendapatkan promosi dan sebagainya dan sebagainya. Itu betul sekali ya, itu nggak salah. Tapi di sisi lain sebenarnya, ketika kita datang menyembah Tuhan, maka ada sesuatu yang mesti kita lepaskan dalam hidup kita ini sebagai persembahan,
sesuatu yang memang itu menghalangi kita ya untuk semakin dekat dengan Dia. Dan itu bisa beda-beda. Di kitab Injil ada seorang muda yang kaya, dan hartanya itulah yang menjadi penghalang untuk dia bisa lebih dekat dengan Tuhan. Makanya ketika dia bertanya kepada Yesus ya, dia tanya, apa yang harus aku perbuat supaya aku mendapat hidup yang kekal? Lalu Yesus mengatakan ya hal-hal yang sifatnya praktis ya, lakukan dengan baik ya, yang kalau kita lihat kesimpulannya itu hubungan antara kita dengan sesama kita. Jadi kalau ada dari 10 hukum Taurat itu bicara tentang hal-hal yang horizontal antara kita dengan orang lain ya. Jangan membunuh, jangan menipu, jangan bersaksi dusta, lalu hormati orang tuamu, itu semuanya sifatnya horizontal. Lalu orang muda ini berkata, semuanya sudah kulakukan, apalagi yang masih kurang? Lalu Yesus memandang orang ini dengan penuh kasih, dan dia berkata, cuma satu kekuranganmu, jualah hartamu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Lalu kembalilah dan ikutlah aku. Nah, dalam kasus ini, harta yang dimiliki oleh orang tersebut menjadi penghalang untuk dia semakin bertumbuh kenal Tuhan. Mungkin karena hartanya begitu banyak, sehingga hatinya mulai terikat ke sana. Dan itu menjadi penghalang untuk dia bertumbuh lebih jauh lagi mengenal Tuhan. Dan tidak semua orang hal ini dialami ya. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu ya, mungkin banyak yang itu bukan menjadi penghalang. Walaupun hartanya banyak, itu bukan menjadi penghalang sehingga itu tidak mengganggu dia. Tapi dalam kasus orang muda yang kaya ini, hartanya itu menjadi penghalang. Jadi Tuhan berkata spesifik ya, itu rema sebenarnya buat orang tersebut ketika Tuhan berkata, cuma satu kekuranganmu, ya, jualah hartamu, maka engkau akan beroleh harta di surga. Ya. Jadi sebenarnya uangnya tuh nggak hilang, itu kayak pergi ke bank, taruh di bank, secara fisik nggak dipegang, tapi tercatat dalam bank tersebut bahwa kita punya uang sekian yang kita taruh di bank. Kapan saja kita butuhkan, uang itu akan bisa kita ambil atau bisa datang. Bahkan waktu kita simpan di bank, uang itu berbunga. Kita menjadi nasabah dari bank tersebut, dan kalau jumlahnya cukup besar, ada banyak keistimewaan yang diberikan oleh bank tersebut. Sebenarnya orang muda itu yang Tuhan bilang jualah hartamu, maka engkau akan beroleh harta di surga. Sebenarnya Tuhan sedang menunjukkan kepada dia, ayo buka akun di bank surga, jual hartamu, berikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Jadi dia sebenarnya sedang mentransfer uangnya itu secara fisik itu ya, sehingga dia punya akun, catatan di bank surga yang nilainya sekian dan tidak akan pernah habis ya. Artinya kalau kita baca firman Tuhan berkata, give and it shall be given. Kalau kita memberi ya seperti yang Tuhan tuntun dalam hidup kita, itu nggak pernah hilang. Nilai itu nggak pernah hilang, malah kembali kepada kita berkali-kali lipat. Tapi jangan lupa poinnya adalah Tuhan menyuruh ya. Dalam kasus orang muda ini Tuhan bicara spesifik, jual hartamu, berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Lalu ada kelanjutannya, Tuhan bilang, kembalilah dan ikutlah aku. Nah, Tuhan mau tunjukkan kalau kamu ikut aku, kamu udah lakukan apa yang kau perintahkan, kamu gak akan kekurangan, kamu akan hidup dalam dimensi yang baru. Dan sayangnya orang muda ini gak melakukan karena dia merasa hartanya terlalu banyak. Nah, ini contoh bagaimana ada hal-hal yang harus dilepaskan ketika seseorang datang berjumpa dengan Tuhan. Dan itu sifatnya sesuatu yang mungkin menghalangi sehingga perlu disingkirkan. Kalau kita baca di Alkitab, contoh yang menarik salah satunya adalah Abraham.
Ketika Abraham berjumpa dengan Tuhan pertama kali itu di Ur Kasdim, itu tanah berhala, itu tempat tinggal Abraham di mana banyak orang-orang di situ hidup dalam kepercayaan yang lama, mereka menyembah berhala, dan Tuhan berkata, keluar dari tempat ini, keluar dari Ur Kasdim. Nah, itu sesuatu yang harus dilepaskan. Ya, jadi Tuhan mau pakai Abraham, dia mesti keluar dulu dari Ur Kasdim. Ya, dalam hidup kita kadang-kadang ketika kita mau maju dalam mengenal Tuhan, ada lokasi, tempat atau pekerjaan atau lingkungan tertentu yang mesti kita lepaskan. Kalau nggak bisa, ya, stuck kehidupan kita. Jadi Abraham keluar, lalu dia tinggal di Haran sampai bapaknya meninggal. Setelah itu Tuhan menampakkan diri lagi kepada dia, dan Tuhan berkata, keluarlah dari tempat ini, dan aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Itu ngomongnya detail sekali. Nah, Abraham harus keluar dari tempat itu. Di kesempatan lain, ketika ada momen dia berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang dia mesti lepaskan juga. Kali itu adalah keponakannya, Lotnya, karena Lot bersama-sama dengan dia terus. Tapi kalau kita baca di Kejadian pasal 13, itu saatnya Abram berpisah dengan Lot, dan kemudian kita bisa lihat bagaimana Tuhan bicara dengan Abram begitu detail sekali. Ya, tidak cukup waktunya untuk menjelaskan kronologisnya, bagaimana itu ditunjukkan di Alkitab, tapi di Kejadian pasal 13 kita bisa lihat itu. Dan kemudian kalau kita baca lebih lanjut lagi, Tuhan menampakkan diri di Kejadian pasal 15, maka yang perlu Abram lepaskan adalah kebergantungannya pada Eliezer, hambanya. Yang dia kira karena dia nggak punya anak, maka Eliezer lah yang akan mewarisi kekayaannya, hartanya. Tapi Tuhan bilang, enggak, bukan Eliezer. Nanti kamu akan punya anak kandung. Nah, lalu setelah beberapa saat, ya, Abraham akhirnya kawin dengan Hagar, karena dia pikir kok enggak punya anak juga. Lalu dia punya anak Ismail. Dan kemudian kalau kita baca lebih lanjut lagi, Tuhan menampakkan diri, maka yang Tuhan minta selanjutnya adalah harus disunat. Abram itu dan semua laki-laki yang ada di keluarga besarnya harus disunat. Apa itu disunat? Dipotong kulit katannya itu, ya, dan dilepaskan, dibuang. Nah, ini ada sesuatu juga yang dilepaskan, ya. Kenapa? Karena Abram tanpa sadar, mungkin karena dia nggak berdoa, dia pakai itu untuk menghasilkan Ismail, ya. Dan ada arti rohani di situ. Ketika seseorang disunat, itu celah Mesir dibuang, ya. Jadi ini prinsip ini menghadap atau berjumpa dengan Tuhan, ada sesuatu yang dilepaskan, datang dengan tangan, tidak dengan tangan hampa, ya. Selanjutnya lagi waktu kita perhatikan, ada yang mesti dilepaskan juga oleh Abram, yaitu Ismail. Ismail yang tadinya sudah menjadi tumpuan, ya, kasih sayang Abram, karena itu anak kandung dia. Walaupun anak kandung bukan dari Sarai, tapi dari Hagar. Pada akhirnya mesti dilepaskan. Kita baca kisah bagaimana Ismail juga mesti diusir, ya, dengan Hagar. Lalu yang selanjutnya, kalau kita baca lebih lanjut, akhirnya Ishak pun harus dipersembahkan, ya. Ketika semuanya sudah lewat, maka tumpuan Abraham itu berpusat pada Ishak-nya. Karena itu anak perjanjian yang Tuhan janjikan, dan butuh waktu mungkin 40 tahun barangkali sampai akhirnya Ishak itu lahir. Itu pun harus dipersembahkan. Jadi ketika berjumpa dengan Tuhan, Ishak dipersembahkan. Dan kita tahu ceritanya pada akhirnya ditukar karena Tuhan sudah mengetahui, ya, sudah terbukti, ya. Sebenarnya buktinya tuh saya percaya tuh bukan buat Tuhan karena dia Maha tahu, tapi bukti itu meneguhkan yang Abraham alami, bahwa ternyata memang hati dia itu terpaut kepada Tuhan.
dan Tuhan berkati dia luar biasa. Nah, kita melihat di sini satu contoh bagaimana ketika perjumpaan dengan Tuhan itu ada sesuatu yang kita itu makin dibersihkan ya, dilepaskan dari banyak hal yang mungkin menghalangi kita untuk bertumbuh secara rohani ya. Dan sebenarnya itu terjadi setiap saat ya. Kita hidup di zaman yang luar biasa, tapi juga banyak godaannya ya. Jadi kadang-kadang kita tidak sadar, tapi waktu kita membangun hubungan dengan Tuhan, kita memelihara persekutuan pribadi ya dengan Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat firman yang kita baca, maka step by step kita selalu dibersihkan. Kita datang tidak hanya dengan membawa pujian, penyembahan kita, tidak hanya kita mempersembahkan mungkin offering ya dalam bentuk uang, persepuluhan, persembahan khusus dan sebagainya, tapi juga kita memberikan, melepaskan apa yang mungkin mengganggu pertumbuhan rohani kita dengan Tuhan. Ya, dengan cara seperti itu maka kita akan semakin kenal Dia, dan akhirnya apa yang kita akui bahwa God is good all the time itu semakin real ya, semakin nyata dalam kehidupan kita. Memang firman Tuhan berkata God is love, Allah adalah kasih, itu ada di surat Yohanes. Dan juga dikatakan bahwa He makes all things beautiful in its time. Ia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing, sehingga kita bisa percaya bahwa God is good all the time. Tapi realitanya ya, pengalamannya secara pribadi itu akan semakin kuat kita alami ketika kita bertumbuh terus, ketika kita selalu memberikan, melepaskan apa yang Dia minta, ketika kita membangun hubungan dengan Dia, sehingga setiap saat kita bisa berkata dan mengalami bahwa God is good all the time. Amin.